Hello, dear students. Happy Wednesday. Very good morning to you. How are you doing? Are you good? That's nice. Wow, it's nice to meet you again. And today we are going to continue our English lesson. I hope you are ready to make you are the best student today. Well, we are going to talk about healthy eating habits. Jadi kebiasaan makan makanan yang sehat. KD yang akan kita pelajari adalah KD 4.7. Dengan tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Kalian dapat mengidentifikasi dan menyebutkan beberapa makanan dan minuman dengan tepat ya. Kedua, kalian dapat mengidentifikasi piramida makanan yang sehat itu dengan tepat. Dan yang paling menyenangkan ini, challenge yourself, talk about healthy eating habits from the food pyramid fluently and confidently. Jadi anak-anak akan bercerita tentang bagaimana piramida makanan yang sehat tentunya dengan lancar dan percaya diri. Nah, kita ulangi kembali dulu ya tongue twister yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu. Let's say together. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Faster. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Once more, faster. You can practice from your home. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Well, students. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang party food and party time activities. I hope you still memorize them in your brain. Okay? Nah, mari kita lihat video lagu ini yang menceritakan bagaimana sih makanan-makanan yang sehat itu dan apa gunanya kita harus makan makanan yang sehat tersebut. Let's look this video. Vegetables will keep you safe. Vegetables will help you grow and take care of your teeth and bones. And take care of your teeth
That's nice song, my students. Jadi harus banyak-banyak makan buah atau sayur ya, fruits and vegetable. Tadi disampaikan dari lagu ini, kalian bisa bertumbuh dengan sehat, bertumbuh tulang-tulangnya dengan kuat, terhindar dari banyak sekali penyakit, terlebih-lebih saat sekarang ini, pandemi COVID-19. You must eat much fruits and vegetables. Well, my students, let's continue. Kalian bisa lihat ya, piramida makanan dari yang paling bawah sampai paling atas. Dikatakan bahwa untuk paling bawah ini, anak-anak kita harus banyak-banyak mengkonsumsinya. Kemudian naik lagi, kita boleh makan tapi dengan cukup ya, tidak berlebihan. Dan semakin naik ke atas, kita hanya boleh makan sedikit. Seperti ini ya. Makan yang banyak untuk jenis-jenis sereal ya. Nasi gitu, tepung untuk sumber karbohidrat bagi tubuh kita. Kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu makan lebih sedikit untuk ikan, ayam, daging, kacang-kacangan ataupun produk susu ya. Dan makan sedikit untuk berbagai jenis makanan cepat saji, jenis-jenis makanan-makanan yang manis seperti kue, ya, es krim, soda, dan lain-lain. Kita harus mengurangi. Mengapa? Karena yang paling dibutuhkan pada tubuh kita adalah bagian paling bawah ya. Semakin ke bawah semakin dibutuhkan, semakin ke atas semakin kita tidak membutuhkannya. Boleh dikonsumsi tapi hanya dengan jumlah yang sedikit. Eat most, eat moderately, and eat only a little. Let's continue. Untuk negara Indonesia, bentuk gizi seimbangnya seperti ini, my students. Minum air paling sedikit 2 liter atau 8 gelas. Lalu makanan pokoknya 3-8 porsi, sayuran dan buah-buahan, kemudian protein nabati maupun protein hewani. Ini adalah makanan dengan gizi seimbang. Nah, ada prinsipnya loh. Membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif dan berolahraga, dan memantau berat badan kita. Mari anak-anak, kita bentuk tubuh kita yang sehat dengan makan dengan gizi yang seimbang. Ya? Well, let's continue. There are some of food groups. There are fats and sweets, dairy products, meat and seafood, fruit group, vegetable group, bread and cereal group. Dalam bahasa Indonesianya, kelompok makanan itu terdiri dari beberapa di antaranya makanan berlemak dan makanan manis, produk olahan susu, daging dari ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, roti, sereal, atau nasi. Nah, ini adalah beberapa jenis dari sereal ya. Anak-anak tidak perlu menghafalkannya. Miss Maria hanya memperkenalkan dan I'm sure that you know of cereals. Let's see. Biscuit, bread, cereal, flour, pasta, rice, and wheat atau gandum ya. Kemudian berbagai jenis vegetables like carrot, cucumber, garlic, lettuce, mushroom, onion, pepper, potato, pumpkin, tomato, dan banyak lagi jenis-jenis vegetable. Kalian cukup tahu saja ya Naya, tidak perlu dihafalkan. Kemudian kinds of fruits like apple, banana, cherry, grapes, lemon,
orange, peach, pear, strawberry, watermelon. Kinds of meat like beef, pork, chicken, meatballs, sausage, and steak. Next, dairy products atau produk olahan susu ya. Butter, cheese, cream, ice cream, milk, milkshake, yogurt. Next, fast food and sweets like candy bar, like chips, sandwich, sweet or candy, pizza, and cake. Kinds of drinks, coffee, hot chocolate, orange juice, soft drink, tea, and water. Nah, anak-anak yang terkasih, itu tadi berbagai jenis kelompok-kelompok makanan dan kalian tidak perlu menghafalkan seluruhnya. Pasti anak-anak sudah tahu ya banyak jenis dari berbagai grup atau kelompok makanan tersebut dan pasti ada yang menjadi makanan kesukaan kalian ya. Nah, hari ini Miss Maria akan memberikan kalian tugas dalam bentuk speaking practice. Masih ingat kan? Practice makes perfect. Makes perfect practice. I mean makes practice perfect. Bahasa Inggris semakin dipraktekkan akan semakin lancar. Nah, kali ini Miss akan memberikan sebuah tugas. Challenge for you. Kalian akan menceritakan dari healthy food pyramid ini. Ini ya, dalam bentuk cerita. Seperti biasa, anak-anak akan melatihnya terlebih dahulu, kemudian memvideokannya untuk Miss Maria bisa melihat how fluent of your English. Miss Maria akan bacakan ini, silakan anak-anak dengarkan baik-baik ya. Hi everyone, this is me. Sebutkan nama kalian, misalnya Angel atau misalnya Dominic dan nama-nama kalian sendiri. Do you have healthy eating habit? Apakah kalian punya kebiasaan makan yang sehat? Nah, look at the food pyramid. Lihat piramida makanan ini. It help us to choose healthy food. Piramida makanan ini membantu kita untuk memilih makanan yang sehat. You need to eat a lot of the food at the bottom of the chart and only a little of the food at the top. Kamu butuh makan yang banyak untuk bagian piramida yang paling bawah dan semakin sedikit kalian boleh makan untuk bagian yang paling atas. We need to eat most of rice, fruits and vegetable every day. Kita perlu makan banyak, misalnya nasi, buah-buahan, dan sayur-sayuran setiap hari. We need to eat some protein and dairy products. They help us to grow. Kita perlu makan berbagai jenis protein dan berbagai olahan susu untuk membantu kita bertumbuh, ya. We only can eat a little of candy, fast food, or soda. They aren't good for our body. If we eat them much, kita hanya butuh makan sedikit. Misalnya permen, makanan cepat saji, ataupun minuman bersoda. Karena makanan tersebut tidak baik untuk tubuh kita bila kita makan atau mengkonsumsi mereka dengan banyak. Nah, let's keep our body healthy with good eating habits, friends. Thank you.
Miss Maria ulangi sekali lagi ya. Hi everyone, this is me, Miss Maria. Do you have healthy eating habit? Look at the food pyramid. It helps us to choose healthy food. You need to eat a lot of the food at the bottom of the chart and only a little of the food at the top. We need to eat most of rice, fruits, and vegetables every day. We need to eat some protein and dairy products. They help us to grow. We only can eat a little of candy, fast food, or soda. They aren't good for our body if we eat them much. Let's keep our body healthy with good eating habits, friends. Thank you. That's it, students. Ini adalah kriteria penilaiannya. Nah, anak-anak akan mendapatkan nilai tidak tuntas bila kalian membaca teksnya terbata-bata, lalu pelafalannya banyak tidak tepat ya, kurang berani dan percaya diri. Nah, biasanya nilai ini kalian dapatkan jika kalian tidak sungguh-sungguh mempelajarinya. Harus sungguh-sungguh ya nak ya. Nah, untuk skor 71 sampai 80 bila kalian membaca teksnya agak lancar, pelafalan sedikit kurang tepat, agak berani dan percaya diri. Skor 81 sampai 90 kalian akan peroleh bila kalian sudah mulai menghafalnya walaupun sedikit. Agak lancar, pelafalannya cukup tepat. Masih ada sedikit-sedikit ya yang belum tepat. Berani dan percaya diri. Dan skor 91 sampai 100 anak-anak akan dapatkan jika kalian dapat menghafal ceritanya, kemudian lancar, lalu pelafalannya tepat, berani dan percaya diri. Tidak harus cepat-cepat ya anak-anak. Kalian bisa baca dengan ceritakan dengan perlahan-lahan, bisa lancar, kemudian pelafalannya tepat. Tentunya anak-anak Carolus harus berani dan percaya diri. Mari kita lihat kembali, Miss ingatkan, berlatihlah speaking tentang healthy food pyramid. Berlatihlah untuk menceritakannya berulang-ulang. Tidak bisa satu kali anak-anak, bisa 2-3 kali, 4 kali, sampai kalian bisa menceritakannya dengan lancar. Seperti biasa, videokanlah tugas tersebut dan mohon bantuan daripada orang tua atau saudara di rumah. Kirimkan ke WA Miss Maria. Pakailah seragam sekolah ya saat kalian mengambil video tugas prakteknya. Waktu pengerjaannya Miss berikan panjang loh, 1 minggu. Jadi kalian sungguh punya banyak waktu untuk mempersiapkannya. Tugasnya dikirim sampai hari Selasa, tanggal 20 April, pukul 9 malam. Dan Miss ingatkan untuk Rabu depan, tanggal 21 April, ada penilaian harian untuk KD kita KD 3.7. Well, students, do you got it? Okay. Miss ingatkan kembali, mari kita lakukan bersama-sama sikap Uga Hari. Makan secukupnya, makan sampai habis, dan makanlah makanan sehat dengan gizi seimbang to prevent our body from coronavirus spreading. Ya, let's do always 5S. Stay clean, stay healthy, stay home, stay safe, and stay happy. That's all, my students. Really happy to meet you and keep spirit up to practice your English. See you next week and goodbye. God bless you.